yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 202522010885. Saya di sini presentasikan atau membacakan tugas fisika, yaitu konsep gelombang transversal dan cepat rambat. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau ruang hampa dengan membawa energi tanpa memindahkan materi mediumnya yang terdiri dari gelombang transversal. Gelombang yang arah getaran vertikalnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Karakteristik fisik membentuk pola bukit, puncak, dan lembah. Satu gelombang penuh terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Aplikasi sipil disebut sebagai gelombang es sekunder dalam gempa bumi. Gelombang ini merambat lebih lambat dari gelombang primer, hanya bisa merambat melalui zat padat dan menyebabkan tanah bergerak naik turun atau bergeser ke samping. Gerakan bergeser inilah yang sangat merusak fondasi bangunan. Berikutnya, gelombang longitudinal. Gelombang yang arah getaran partikelnya sejajar atau searah dengan arah rambat gelombang. Karakteristik fisik membentuk pola rapatan, kompresi, dan regangan ekspansi. Satu gelombang penuh terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Aplikasi sipilnya disebut sebagai gelombang primer. Dalam gempa bumi, gelombang ini merambat paling cepat dan menjalar melalui batuan maupun air, memberikan efek dorongan dan tarikan horizontal pada struktur bawah tanah atau fondasi. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah kecepatan berjalannya pada gelombang melalui medium. Rumus dasar matematikanya V sama dengan F kali gelombang. V sama dengan cepat rambat gelombang sama panjang gelombang, frekuensi, periode. Dalam material struktur mekanika kontinum dan sipil, gelombang merambat melalui material padat seperti beton, bertulang, atau baja. Cepat rambat gelombang mekanik di dalam elemen padat sangat bergantung pada modulus elastisitas atau modulus Young dan massa jenis material tersebut. Sama dengan akar E bagi Pi. Semakin kaku suatu material E tinggi, semakin cepat gelombang merambat melaluinya. Aplikasi konsep getaran struktur. Saat merancang gedung bertingkat atau jembatan bentang panjang, insinyur sipil harus memperhitungkan beban dinamis, getaran akibat angin kencang atau lalu lintas kendaraan. Aplikasi konsep getaran struktur terdiri dari 1. Konsep frekuensi alami dan resonansi. Setiap struktur memiliki frekuensi alami, yaitu frekuensi di mana bangunan akan bergetar jika diberi beban kejut awal lalu dibiarkan bebas. Bahaya resonansi jika frekuensi getaran dari luar, misalnya frekuensi gelombang gempa atau pusaran angin, sama atau negatif frekuensi alami bangunan, maka akan terjadi resonansi. Dampaknya amplitudo getaran struktur dan meningkatkan secara drastis. Energi mekanika terakumulasi tanpa pelepasan yang cukup, yang menyebabkan material melampaui batas elastisnya hingga terjadi keretakan struktural, tekuk, buckling, atau keruntuhan total. Contoh sejarah runtuhnya jembatan Takuma Narus 1940 akibat resonansi induksi angin aerodinamis. Informasi rekayasa struktur tahan getaran. Untuk mengaplikasikan pemahaman ini agar struktur aman, para engineer menggunakan beberapa teknologi berikut. Nomor A. Tonnage Mass Damper. Sistem peredam massa dinamis berupa pendulum atau beban raksasa yang dipasang di bagian atas gedung tinggi atau contoh terkenal Taipei 101. Cara kerjanya
Ketika gelombang angin atau gempa menggoyang gedung ke kanan, TMD secara otomatis berayun ke kiri menggunakan prinsip inersia. Gaya ayunan berlawanan ini menyerap dan mendisipasi energi getaran utama struktur sehingga gedung kembali stabil dengan cepat. Base isolation memisahkan struktur utama bangunan dari tanah menggunakan bantalan elastis. Biasanya perpaduan karet berlapis baja dan inti timbal atau lead rubber bearing. Cara kerjanya saat gelombang getaran gempa longitudinal dan transversal merambat melalui tanah bawah. Bantalan elastis ini akan mengalami deformasi geser untuk menyerap sebagian besar energi mekanik. Akibatnya, getaran yang diteruskan ke struktur atas atau kolom balok balok gedung dan berkurang drastis. Base frame fluid precause dampers. Penggunaan pengaku silang rekayasa struktur segitiga dikombinasikan dengan peredam hidrolik seperti stroke breaker raksasa. Program ini mengubah energi kinetik dari getaran struktur menjadi energi panas melalui aliran fluida pekat di dalam piston, membatasi perpindahan horizontal drift antar lantai saat terjadi gempa. Di situ saja presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.